Halo teman-teman MPP seluruh Indonesia, kembali lagi di podcast MPP Get to Know About Us. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Kali ini podcast kita eksklusif sekali karena kita akan ngobrol langsung dengan Sekretaris Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada untuk membahas topik yang sangat menarik, yaitu KKN. Gitu. Langsung saja saya sapa di samping kanan saya ada Pak Jarod. Apa kabar Pak Jarod? Baik, salam sehat semuanya. Halo Salam teman-teman. sehat semua. Ya. Oke, mungkin Pak Jarod bisa nih memperkenalkan ke teman-teman MPP seluruh Indonesia. Ya, selamat bertemu teman-teman MPP seluruh Indonesia. Nama saya Jarod Edi Santosa dari Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat UGM yang biasanya mengelola kegiatan mata kuliah KKN di UGM. Itu aja, Pak. Ya. Oke, jadi langsung aja mungkin ya Pak, karena teman-teman di sini udah pada penasaran, kita hari ini akan ngobrolin banyak tentang KKN, mungkin dimulai dari cerita awal diadakannya KKN di UGM tuh seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi KKN di UGM ini seperti flagshipnya Universitas Gadjah Mada, teman-teman semua. Jadi KKN itu sudah sangat identik dengan Universitas Gadjah Mada. Bahkan kita sampai tahun 2022 ini sudah menyelenggarakan kegiatan KKN untuk mahasiswa Universitas Gadjah Mada itu hampir 52 tahun. Jadi waktu yang sudah sangat lama, Mbak. Jadi sejak tahun 1970-an kami universitas ini sudah melaksanakan kegiatan KKN. Memang dari tahun ke tahun itu ada perkembangannya, ada menyesuaikan kondisi situasi zaman, begitu, Mbak. Ya. Lama sekali ya Pak. Iya, sudah 52 tahun, jadi kami sangat berpengalaman dan sampai saat ini masih aturannya mata kuliah KKN itu sebagai mata kuliah wajib universitas. Jadi semua mahasiswa diploma 4, semua mahasiswa S1 Universitas Gadjah Mada belum lulus kalau belum lulus KKN gitu Mbak. Ya. Wajib KKN gitu ya. Sampai sekarang masih statusnya wajib KKN. Termasuk karena MPP ini D4 ya Pak, termasuk teman-teman D4 juga wajib KKN ya. Diploma 4 mulai 3 tahun terakhir ini juga wajib untuk melaksanakan KKN. Oke. Gitu ya. Karena ini wajib nih Pak bagi kita semua para mahasiswa D4 maupun S1. Kalau dari Universitas Gadjah Mada itu sebenarnya tujuan atau output dari KKN itu tuh seperti apa sih Pak? Iya, terima kasih. Jadi mata kuliah KKN ini itu sebagai bentuk implementasi core-nya itu di kegiatan pengabdian teman-teman semua. Jadi mahasiswa sebelum lulus, ini kan minimal semester 5 kan ini, hampir lulus begitu kan. Ketika lulus itu punya sudah tahu pengalaman tentang hidup di masyarakat, mengabdikan diri masyarakat, mengimplementasikan ilmu pengetahuannya untuk kepentingan masyarakat. Bahkan tujuan utama kami juga pembentukan karakter bagi teman-teman semua setelah lulus itu ada rasa empati, bisa berdisiplin, bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain, menghilangkan ego keilmuannya bahwa ilmu saya yang terbaik di masyarakat. Nah itu juga harus dilebur bersama-sama begitu, Mbak. Jadi karena mengikuti kegiatan KKN nanti itu kan harus berinterdisiplin dengan teman-teman dari bidang ilmu lain. Gitu. Iya Pak, ternyata tujuan dan outputnya sungguh memang disiapkan secara maksimal oleh UGM gitu ya Pak. Betul. Ya. Kemudian lanjut nih Pak ke alur, syarat dan prosedur sebagai mahasiswa ketika akan melakukan KKN itu. Iya, baik. Ini mata kuliah wajib universitas dan itu setiap prodi itu sudah memasukkan nama mata kuliah KKN ini di dalam kurikulumnya, sehingga yang pertama dilakukan teman-teman semua adalah KRS. KRS mengambil mata kuliah KKN, mau periode yang berapa nanti bisa ditanyakan atau bisa dijelaskan. Nah KRS kemudian mendaftar secara online, kami basicnya semua online Mbak, jadi tidak perlu berbondong-bondong kemana, tapi setelah KRS dengan dasar KRS itu online untuk melakukan pendaftaran, nanti teman-teman di fakultas, di sekolah vokasi, di prodi itu nanti akan memberi semacam verifikasi, oh mahasiswa ini sudah berhak memilih mata kuliah KKN.
Nah, itu otomatis datanya sudah masuk ke direktorat kami untuk dikelola, begitu. Mayoritas biasanya pada semester berapa Pak itu? Kalau dalam keputusan rektor itu semesternya semester 5 minimal, tetapi ada syarat ketentuan lainnya adalah minimal sudah mengambil 100 SKS. 100 SKS tanpa nilai E. Asumsinya 4 semester itu sebenarnya sudah bisa mendapatkan 100 SKS tanpa nilai E. Jadi kalau diadakan semester 5 itu ya minimal semester 5 ya lebih baik itu kalau logika secara umum sudah bisa masuk. Namun teman-teman tidak perlu khawatir karena ada beberapa prodi atau fakultas Mbak yang juga memperbolehkan kurang dari 100. Sekarang ini kita turunkan ke 96 kalau nggak salah, 96 atau 98. Asal fakultasnya, sekolah vokasi di sini itu menyetujui KKN. Tapi kalau kurang dari 90 ya belum. Karena masih, nanti kalau dibawa ke masyarakat, masih belum siap. Ilmunya belum siap. Begitu, nanti daripada di sana malah merepotkan teman-teman semua. Gitu, Mbak. Berarti minimal 100 SKS dan sekarang kita turunkan ke 96 SKS-nya. Nah, itu kalau misalnya nih saya di semester 5 tapi belum 100 SKS itu biasanya berarti ambil di semester 6 atau gimana itu, Pak? KKN nanti hubungannya dengan periode KKN, Mbak. Jadi KKN kita itu kan ada, KKN UGM itu ada 4 periode. Jadi pilihannya cukup banyak. 4 periode. Periode 1 itu adalah pada operasional bulan Maret dan April, Maret sampai April. Nah ini kan masuk semester genap, ya kan? Nah, genap. Jadi dari itu kemudian yang paling menguntungkan bagi teman-teman semua itu kalau mengambil periode 2 dan periode 4. Periode 2 itu antar semester. Jadi teman-teman tidak akan terganggu oleh perkuliahan di dalam semester. Jadi 4 periode tadi periode 1 itu dalam semester genap. Periode 2 itu antar semester dari genap ke ganjil, ya. Kemudian periode 3 itu dalam semester periode gasal. Ya. Dan periode 4 yang nanti akan turun operasional Desember ini, periode antara semester gasal ke semester genap. Begitu, Mbak. Jadi pilihannya cukup ya, jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Jadi untuk KRS sampai saat ini kami belum menerima komplain dari adik-adik mahasiswa maupun dari fakultas itu tentang wah kami ingin KKN. Kalau semester 3 ya belum boleh, ya gitu. Menunggu ilmunya. Iya, jadi mau menunggu bekal ilmu yang cukup untuk nanti turun ke lapangan, teman-teman. Gitu. Berarti ada 4 periode pelaksanaan KKN di UGM sampai saat ini. Jadi periode 1, 2, 3, 4 Maret April, kemudian periode 2 itu Juni sampai Agustus, ya. Periode 3 itu biasanya pada Oktober November operasional kegiatannya, dan periode 4 itu 1 tahun. Jadi pertengahan Desember sampai awal Februari tahun berikutnya. Kan itu antar semester yang kedua begitu, Mbak. Jadi kalau yang sekarang ini yang kita siapkan itu periode 4 untuk tahun akademik 2022 ini akan diterjunkan 16 Desember nanti tahun 2022 dan akan berakhir 4 Februari tahun 2023, setahun kan. Melewati tahun baru. Karena lewat tahun baru tempat KKN ya, Pak. Begitu. Kalau waktunya sendiri berapa lama sih Pak KKN itu? Sekarang kita atur ke dalam 50 hari, Pak. 50 hari operasional lapangan. Memang sebelumnya memang ada kegiatan pembekalan, konsolidasi dan sebagainya itu di pra-KKN, pra-pelaksanaan KKN. Tapi pelaksanaan operasional KKN di lapangan itu 50 hari atau 7 minggu. 50 hari atau 7 minggu ya Pak? Iya, 50 hari, ya. Oke, terus ini Pak, beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya tuh sering mendengar ada plotting KKN, pengusung. Nah, mungkin teman-teman MPP di sini juga penasaran sama seperti saya, apa itu plotting KKN atau apa itu tim pengusung. Nah, bisa nih Pak dijelaskan. Teman-teman MPP dan seluruh Indonesia yang berbahagia. Jadi untuk KKN di UGM itu kan memang kita sangat inklusif, sangat memberi kesempatan
seluas-luasnya kepada teman-teman mahasiswa calon peserta KKN untuk melakukan pemilihan. Pemilihan itu lokasi, bahkan pemilihan timnya. Jadi bisnis prosesnya itu adalah misalnya pada tahun 2023 ya teman-teman nanti akan melaksanakan KKN pertama yang harus disiapkan di BD pada semester pada periode berapa yang akan dilakukan, gitu kan? Yang kedua sesuai dengan kapasitas semester KLSD yang sudah siap atau mengambil mata kuliah yang mau di BD. Yang kedua, nanti pada bulan sekitar akhir Januari tahun 2023 atau mungkin maksimal awal Februari 2023, DPKM itu akan mengumumkan ratusan lokasi dan tema yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu dosen bersama teman-teman. Gitu. Jadi lokasi dan tema seluruh Indonesia itu akan kami publish sekitar akhir Januari. Tahun 2022 kemarin kami merilis hampir 800 lokasi seluruh Indonesia di 34 provinsi, sekarang 37 provinsi. Jadi ketika kami merilis lokasi-lokasi itu, silakan berlomba-lomba memilih. Oh, saya mau memilih di daerah Raja Ampat, Papua yang paling populer biasanya Mbak itu. Silakan, gitu kan? Nah, kemudian tahap berikutnya adalah bersama-sama dengan Bapak Ibu dosen, teman-teman itu memilih lokasi itu dan mengajukan proposal ke kami, ke DPKM. Misalnya memilih Pak dosen A, dosen UGM, harus dosen A begitu. Nah, disertai dengan anggota tim, misalnya memilih 8 orang, maksimal 8 orang mahasiswa untuk mengusulkan lokasi dan tema. Dan membuat proposal begitu. Nanti diajukan ke kami. Nah, setelah diajukan ke kami nanti akan mereview. Mereviewnya itu sebenarnya tidak sulit teman-teman, jangan khawatir. Jadi satu dosen dengan 8 anggota. Kenapa kok kami batasi pengusulnya 8 mahasiswa? Nanti ketika usulan tim ini lolos, nanti kan kami upload lokasi dan tema yang sudah lolos ini. Nah, mahasiswa lain kami tidak boleh membatasi, boleh memilih lokasi itu. Misalnya dosen si A memilih lokasi Raja Ampat beserta 8 pengusulnya yang terdiri dari berbagai fakultas, begitu ya, lolos. Nah, kemudian ketika lolos kami umumkan sekitar bulan April, Maret, akhir April begitu, lokasi Raja Ampat dengan dosen A, 8 pengusul ini lolos. Nah, teman-teman yang lain itu boleh memilih lokasi itu. Nanti di sistem lewat si master sambil tiduran bisa. Gitu kan? Ya, semua sudah online. Jadi nanti lokasi-lokasi yang sudah lolos itu kita rilis lagi, tinggal memilih lokasinya. Gitu, Mbak. Jadi lokasi itu kami kategorikan 2, Mbak. Lokasi yang di luar lokasi yang berjarak kurang lebih di dalam 60 km, radius 60 km di universitas dari UGM ini kita sebut lokasi kategori 1. Nah, sedangkan di luar itu kategori 2. Jadi lokasi KKN kategori 1 itu seluruh wilayah di DIY, di Provinsi DIY 4 kabupaten, 1 kota madya itu masuk kategori lokasi K1. Ditambah dengan 3 kabupaten yang bergandengan dengan DIY. Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten. Itu lokasi K1. Sedangkan yang di luar itu kategori 2, K2. Nah, bedanya kalau teman-teman semua itu memilih lokasi yang di luar K1 tadi, itu bisa langsung memilih. Oh, saya tak memilih Boyolali, Kabupaten Boyolali, desa ini, kecamatan ini dengan DPL ini, itu langsung klik bisa masuk. Gitu kan? Atau di Raja Ampat tadi, ya sama memilih Raja Ampat, klik langsung bisa masuk. Tapi kalau lokasi K1 itu nanti hanya menyerahkan diri kepada DPKM, Pak, saya ikut K1, terserah ditempatkan Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, Klaten, silahkan. Nah, itu kategori K1. Nah, nanti kami ajak secara sistem. Nah, itu jadi peluang memilih itu sangat amat dibuka lebar bagi teman-teman semua dan juga termasuk milih lokasinya. Gitu, Mbak. Jadi nggak perlu takut ya. Enggak.
banyak sekali. Iya, iya, betul. Dan sekarang kan yang terjadi kan banyak ilo pikuk. Wah, saya kalau nggak bentuk tim, wong diem aja sebenarnya tinggal memilih aja bisa kok teman-teman. Iya kan? Nggak usah memilih. Jadi pengusul pun juga nanti tinggal memilih. Wah, saya tak memilih di Wakatobi. Klik. Ya udah, nggak perlu jadi anggota tim dulu, Mbak. Gitu. Ini yang belum teman-teman banyak ketahui, soalnya ditakut-takuti, harus ikut open recruitment. Open recruitment bukan di sistem kami. Kami sangat terbuka, ya, jadi sangat demokratis, teman-teman semua. Gitu, nggih. Nah, itu juga Pak terkait topik selanjutnya yang kita Iya. bahas, yaitu tentang tim KKN. Iya. Nah, gimana sih cara Bapak menjawab mahasiswa-mahasiswa yang bingung gimana sih cara cari tim KKN, khawatir nggak dapet tim, khawatir kurang punya teman di luar fakultas gitu. Oke, ya, baik, Pak. Jadi kalau misalnya tadi ya, berilustrasi pada satu lokasi Raja Ampat tadi ya, dosen A sebagai pengusul ditambah 8 orang, itu lolos, gitu kan? Asumsinya itu ya, Mbak ya. Nah, kemudian satu tim, satu unit KKN UGM itu minimal 20 mahasiswa, maksimal 30 mahasiswa. Syarat pertama itu jumlahnya. Syarat kedua, dalam satu tim itu harus ada perimbangan jumlah laki-laki dan perempuan. Jadi tim KKN itu tidak boleh satu unit 30 mahasiswa itu laki-laki semua atau perempuan semua, nggak boleh. Berimbang itu juga tidak harus 15 itu tidak harus ya, tapi perimbangan, kami pilih kata perimbangan itu misalnya 20 laki-laki 10 perempuan, nggak apa-apa. 14 dibanding 16 silahkan gitu ya. Itu tadi. Syarat ketiga tadi, satu tim, satu unit KKN UGM itu adalah minimal ada 2 klaster. Di UGM itu ada 4 klaster teman-teman semua ya. Satu klaster saintek ya teman-teman teknik, yang 2 klaster kesehatan ya, farmasi, kedokteran gigi dan kedokteran. Yang ketiga klaster agro, kehutanan sampai ujung sana, peternakan, kedokteran hewan, dan yang teman-teman semua masuk klaster soshum, sosial humaniora. Jadi ekonomi, sastra, hukum, isipol, psikologi, filsafat, itu teman-teman masuk dalam klaster sosial humaniora. Begitu ya. Jadi syaratnya 20 sampai 30 mahasiswa tadi. Maka mengapa tadi mahasiswa anggota pengusul itu hanya dibatasi 8 supaya 22 orang yang lain itu bisa memilih. Nanti kalau sudah lengkap 30 gitu kan nanti yang lain sudah tidak bisa memilih gitu kan. Nah, apa boleh membentuk tim sendiri? Tadi Mbak bertanya apa kamu? Ya sebenarnya Mbak, Mas, jadi kalau misalnya ya tadi di Raja Ampat tadi Anda sudah punya 30 mahasiswa atau 30 orang begitu ya. Gampang aja kan, waktu kita up untuk memilih 30 mahasiswa tadi tinggal memilih Raja Ampat kan itu anggotanya masuk semua. Gitu kan? Koordinasinya. Ya, kan begitu. Tapi kita nggak boleh sebagai untuk membatasi, nggak boleh ini punya kan nggak boleh. Ini PPKM tetap demokratis. Iya harus, Mbak. Nanti kalau kami itu juga diawasi teman-teman BEM, ya teman-teman BEM dari Senat begitu. Ya. Oke. Nah kalau tadi sepertinya sudah terjawab ya Pak, cara memilih tempat KKN itu berarti ya dari DPKM nanti kita memilih yang ada di Simaster itu ya Pak? Ya, lewat Simaster teman-teman, jangan khawatir. Bahkan dari pendaftaran sampai pemilihan lokasi, bahkan nanti di lokasi absensi online, seperti di lapangan, pelaporan, itu semua di satu gadget. Ya, bisa dengan gadget aja, dengan online, Simaster teman-teman semua. Bapak Ibu dosen bagaimana memonitor? Lewat Simaster juga. Oh hari ini si A belum absen. Dia kelihatan di gitu. Okay. Nah, kalau Bapak nih dari DPKM, apa aja sih fasilitas yang disediakan UGM untuk nanti tim-tim KKN ini? Baik, tadi kan ada tim-tim unit-unit KKN tadi teman-teman semua. Jadi fasilitas yang disiapkan oleh universitas itu adalah setiap tim nanti akan diberi bantuan program. Satu tim loh Mas, Mbak ya, satu tim itu nanti 5 juta rupiah bantuan program ya.
Kemudian yang kedua itu bantuan transport untuk tim. Di luar dosen nanti kami yang memikir ya. Kalau di dosen membimbing itu kami yang pikir. Teman-teman mahasiswa nanti akan kami beri bantuan transport. Misalnya satu tadi Raja Ampat itu 30 mahasiswa tadi, satu tim itu nanti kalau nggak salah PP itu transportnya itu pagunya hampir 150 juta. Ya jadi itu bantuan paket PP. Biasanya 80-90% mencukupi teman-teman semua. Kalau nombok ya 10%. Tidak semua 150 juta. Kalau yang di lokasi Gunung Kidul kan mungkin bantuan transportnya 2,5 juta sudah cukup PP gitu. Sesuai pagu. Nanti ada aturannya. Nanti biasanya kita umumkan di awal, Pak. Berarti, bantuan transport untuk provinsi ini, provinsi ini, kabupaten ini ada. Ya sudah ada ketentuannya sendiri gitu ya. Iya. Kami nggak menarik iuran ya. Untuk bahkan atribut kaos, topi, perlengkapan teman-teman semua plus asuransi besarannya per anak per mahasiswa itu 60.000 itu ditanggung oleh UGM lewat UKT teman-teman. Jadi diambilkan 160.000 tidak semua. Jadi mungkin hanya sedikit kok teman-teman, jangan khawatir, tidak mengganggu UKT teman-teman semua. Ya, jadi kami tidak menarik uang. Beda dengan biaya hidup tadi kan. Bagaimana Pak biaya hidup? Biaya hidup kan ini mata kuliah, Mas Mbak. Jadi kalau kuliah di sekolah vokasi di DEB ini kan kalau habis kuliah kan juga makan di kantin dibayari jajan sendiri ya, jajan sendiri. Kalau di kuliah di KKN kan tinggal di Gunung Kidul ya makan sendiri. Pintar-pintarnya Melayu, Bapak Ibu pondokan saja tapi sudah masakan begitu. Nah kalau teman-teman yang KKN di Indonesia Timur, Maluku, NTT, Papua itu malah rebutan mahasiswa UGM di sana itu diperebutkan menjadi anak angkat. Sehingga kadang-kadang sudah tidak mikir, itu sudah mama piara sama papa piara. Jadi itu diangkat anak baru pulang dikasih uang saku malah. Jadi ya itu, tapi prinsipnya biaya hidup UGM atau negara tidak bisa menanggung teman-teman semua. Itu sama kok, ya. Gitu. Nih. Oke, sudah panjang sekali obrolan kita tentang KKN ini, nggak terasa. Nah, mendekati pertanyaan terakhir nih Pak, biasanya kendala-kendala apa sih yang mahasiswa alami selama pelaksanaan KKN itu sendiri? Iya, jadi kendala yang paling sering dialami oleh adik-adik mahasiswa itu kalau KKN masih berbarengan dengan mengambil mata kuliah lain. Ini berat, teman-teman semua, karena KKN itu adalah kelasnya di lapangan, di lokasi. Sedangkan kalau Anda harus bolak-balik atau apa itu sulit. Jadi pastikan memilih waktu semester yang tepat, periode KKN yang tepat, sehingga teman-teman akan berjalan lancar. Oke, begitu. Pastikan memilih periode KKN yang tepat, iya, ya Pak. Jangan nyampe menyusahkan kita sendiri. Iya, mahasiswa sendiri, teman-teman sendiri yang nanti akan kesulitan. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, gimana sih kita ingin cari informasi resmi mengenai KKN itu? Silakan dibuka di websitenya, ketik aja kknugm.ac.id, ya itu di web kami atau dpknugm.ac.id. Nah, nanti di situ banyak pengumuman. Sambil lihat-lihat foto-foto dokumentasi kakak-kakak kelasmu, ya. Kalau mau searching di YouTube publikasi-publikasi, karena luaran KKN kita itu sekarang nggak dituntut laporan yang tali-tali itu susah. Sekarang itu membuat output video tentang Maratua, video tentang Raja Ampat misalnya, atau buku publikasi ya. Jadi pandangan mata dari Pulau Cendrawasih misalnya, itu jadi buku itu sudah luaran. Anda silakan searching, maaf ya, saya menyebut YouTube ya, dengan kkn.ugm.ac.id atau KKN UGM gitu aja. Itu sudah ratusan video di situ hasilnya, dan outputnya sudah berbagai macam. Ya, dan sudah banyak yang mengenyam hasilnya, Mbak. Jadi viewernya banyak. Tapi kami bangga saja dengan kreativitas adik-adik. Itu luarannya begitu kok, praktis saja teman-teman. Gitu teman-teman. Ternyata kita sudah di akhir sesi podcast nih. Terima kasih banyak Pak Jarod ya. Sama-sama. Menambah pengetahuan kami tentang KKN. Teman-teman yang masih bingung bisa tulis di kolom komentar pertanyaan apa nih
yang sekiranya semoga nanti kita bisa bantu jawab di @mppugm. Ya. Itu mungkin itu saja Pak Jarod. Terima kasih banyak telah mampir ke podcast kami. Sama-sama. Dadah. Yes.